Tapi kadang-kadang kita tidak muliakan orang tua kalau dia berilmu, muliakan orang tua kalau keluarga dia hebat, muliakan orang tua kalau seandainya dia punya andil. Masyaallah hadirin, sebelum kita mendengarkan mau'izatul hasanah ataupun tausiah dari guru kita untuk mengambil keberkahan agar majelis kita dianggap istiqomah, kita akan membacakan sedikit dari perkataan Imam Ghazali dari kitab Bidayatul Hidayah, yang mana kemarin kita sudah membahas tentang penyakit-penyakit hati. Kemarin kita sudah belajar tentang penyakit hati yaitu riya. Kita sudah belajar penyakit hati yang namanya ujub. Kita sudah belajar yang namanya penyakit hati yang namanya sombong. Maka untuk malam hari ini Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita. Imam Ghazali memberikan tips kepada kita gimana caranya agar kita ini sedikit demi sedikit selamat dari yang namanya sifat sombong. Kadang-kadang kita nih kayak tidak ngaku. Kalau ditanya kau tuh sombong gak? Atau kita ngomong dengan diri kita sendiri, kira-kira kuni sombong gak? Pasti kita bakal mengatakan tidak sombong. Yang sombong tuh si fulan. Seakan-akan kita mengatakan diri kita ini tidak sombong, padahal dikatakan sifat kesombongan tersebut sebenarnya masih ada pada diri kita. Ini Imam Ghazali mengatakan sombong ini merupakan sifat yang dibenci oleh Allah. Kuncinya apa? Sombong tersebut merasa lebih baik daripada orang lain. Dari segi apanya? Apa saja. Lebih baik dari segi kegantengan. Yang lain nuduh semua kita ganteng, kapan mulai berfoto kita pede. Kira-kira kita macam itu dah. Ada panitia ZKS berfoto, ayo foto, panitia foto. Yang lain muka hitam-hitam semua, yang kita muka ganteng, hidung mancung, mata macam aku belum. Muka ganteng pede. Dengan muka ganteng tadi pede, dengan badan yang bagus tadi pede, ini sombong dengan bentuk rupa kita. Atau sombong dengan ilmu kita. Kapan orang lain ditanya, tidak tahu semua. Siapa yang hafal ini, tidak tahu. Yang hafal cuma kita. Siapa yang tahu jawaban ini, yang lain tidak tahu semua. Yang tahu cuma kita. Ada sifat sombong. Ini sombong gara-gara bentuk kita, sombong gara-gara ilmu kita, atau sombong gara-gara ibadah kita. Orang lain tidak ujian, tidak datang. Kalau kita hujan lebat kayak tadi, datang. Nah, ini dikatakan kadang-kadang kita ini kayak ngerasa gila aja orang. Kita tidak bisa hujan-hujan datang, apa orang tidak bisa? Jangan-jangan orang itu lah diharamkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nganggap diri kita ini lah bagus, mampu ibadah, yang lain tidak bisa tahajud, kita bisa. Yang lain tidak hafal Quran, kita hafal. Yang lain tidak kuat majelis, kita kuat. Yang lain mungkin majelis setahun sekali, kita tidak. Yang lain mungkin majelis sebulan sekali, kita tidak. Yang lain mungkin majelis sehari sekali, yang kita tidak. Kalau ku alhamdulillah, Ustaz Muhammad, Habib Bagir pergi semua. Tapi kalau orang tuh entahlah, mungkin siko. Kalau dah maghrib bisa. Tapi kalau ku alhamdulillah 2 kali setiap hari kuat. Ini dikatakan dari segi apa jalan? Dari segi ibadah, dari segi kecakapan, kepintaran, ataupun harta, ataupun jabatan. Maka dikatakan sifat sombong itu pada dasarnya menganggap lebih baik daripada orang lain. Nah, cara untuk mengatasi sifat sombong tersebut sedikit diajarkan oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi fid darin amin fa in ra'aita saghiran qulta hadza lam ya'sillaha wa ana asaituhu fala syakka annahu khairun minni. Imam Ghazali mengatakan kalau kita ketemu dengan anak kecil macam mana? Ini langkah pertama. Kita bakal ketemu dengan anak kecil. Kita bakal ketemu dengan orang tua. Kita bakal ketemu dengan orang pintar. Kita bakal ketemu dengan orang bodoh. Kita bakal ketemu dengan orang kafir. Nah, menghadapi 5 orang tadi, ini harus ada cara yang benar, kata Imam Ghazali. Kalau ketemu dengan anak kecil, bagaimana caranya? Jangan sampai kita ngeremehkan dia. Hadza lam ya'sillaha wa ana asaituhu. Kalau kita ketemu dengan anak kecil, siapapun dia, nah dia maaf, orang tua dia tidak bagus, atau naudzubillah ibu dia penzina, atau ayah dia pemabuk. Jangan nyamakan anak yang kita lihat tadi dengan orang tua. Ini kita sering nih, nengok orang tua buruk. Kapan kita tahu anak tadi anak orang yang udah tadi mulai, ini kayak calon penerus bapak lah nih. Nah, ini kita sering macam tuh.
ngeremehkan anak kecil tadi, ngeremehkan, ngecap buruk gara-gara orang tua buruk, gara-gara keluarga buruk. Berapa banyak sahabat Nabi Muhammad yang terlahir dari orang kafir jadi sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara nengok orang tua tadi langsung kita ngecitkan. Tapi kalau seandainya kita nengok orang tua dia bagus, baru kita muliakan. Nah, ini salah. Kata Imam Ghazali, kalau kita nengok anak kecil, selama mereka belum balik, apa yang harus kita katakan? Ini kanak belum sempat bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita tahu ini anak belum balik, belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti sifat memuliakan mereka, mengagungkan mereka bakal tumbuh di hati kita. Tapi kalau kita merendahkan orang, tidak bakal kita muliakan, apabila kita nyayangkan orang, mengasihi orang, tidak bakal. Kenapa? Kita lah dulu merendahkan dia. Tapi kalau kita dulu muliakan dia, lah kita muliakan dia, kita tahu dia mulia, kita bakal sayang, kita bakal senang dengan anak tadi. Sebagaimana sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar pernah melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang agak kecil. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain agak kecil, agak lucu-lucu. Ketika Sayyidina Abu Bakar melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Nabi kita Muhammad, agak kecil, ketika melihat masih kecil, lucu-lucu, sedang lucu-lucunya, maka sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tadi, langsung diambil sama beliau, langsung ditaruh di atas kepala, kayak gitulah. Diangkat ke anak tadi, taruh di atas pundak itu. Nah, ini bagian selengkang di atas kepala beliau. Ini diangkat ke anak tadi sambil ngomong mengatakan bi abi, demi ayahku. Ya kan? Syabihun bin Nabi, laisa syabihun bi Ali. Demi ayahku, kata Sayyidina Abu Bakar. Ini anak tidak mirip dengan Nabi Muhammad, tidak mirip dengan Sayyidina Ali. Karena beliau menganggap Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lebih mirip ke Nabi kita Muhammad daripada mirip ke ayah beliau, yaitu Sayyidina Ali. Diangkat, dijunjung. Bahkan Nabi kita Muhammad sering kita dengar jadi kudanya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, sama anak-anak sayang, tidak ada tegang. Kadang-kadang kita nih mentang-mentang ikut majelis, kadang-kadang anak kita yang kecil lah kita jadikan santri, sering gitu kan? Anak yang kecil lah kita jadikan santri. Sama ni tidak boleh, sama tu tidak boleh, ngomong ni tidak boleh, itu tidak boleh, pakaian macam ni tidak boleh, pakaian macam ni tidak boleh, padahal dia agak kecil. Maka dikatakan kita harus pintar-pintar. Kalau ketemu dengan kanak-kanak, bergaulah dengan cara kanak-kanak. Bergaulah dengan cara kanak-kanak. Maka dikatakan sahabat Nabi Muhammad bergurau dengan kanak kecil, cinta dengan kanak kecil. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau kita ketemu dengan anak kecil, siapapun dia, anak siapapun dia, langsung pasang di hati kita, ini anak belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jelas dia lebih baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mati sekarang, langsung masuk surga. Tapi kalau begitu, agak banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, wa in ra'aita kabiran qulta hadza khairun minni abadallaha qabli. Imam Ghazali mengatakan, kalau kita ketemu dengan orang tua, bagaimana? Kalau kita ketemu dengan orang tua titik, tidak ada orang tua yang soleh, tidak ada orang tua yang berilmu, dah. Beliau mengatakan kalau ketemu dengan orang tua, nak dia berilmu, nak dia bodoh, nak dia sembahyang, nak dia tak sembahyang, nak dia ibadah, nak dia tak ibadah, ini dikatakan bukan harus orang tua yang berilmu, orang tua yang bagus, yang soleh ataupun yang luar biasa, dah. Ini orang tua titik. Ini mengajarkan husnuzon, karena agar terdidik di hati kita. Fa'il ra'aita kabiron, kalau seandainya engkau melihat orang tua ataupun orang yang lebih tua daripada engkau, maka katakanlah hadza khairun minni, orang yang di depanku nih, orang yang ku tengok nih lebih baik daripada aku. Kenapa dia lebih baik daripada aku? Abadallah qabli, karena dia lebih dulu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia lebih dulu menyembah Allah, dia lebih dulu mengenal Allah, dan dia lebih dulu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sujud, Allah senang. Allah senang dengan dia dulu apa kita dulu? Dia dulu, selaku hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang dalam syariat kita, memang kita ini dianjurkan untuk memuliakan yang namanya orang tua. Makanya kita harus paham, kita tidak bakal muliakan orang tua kalau seandainya kita merendahkan dia. Perhatikanlah, kita ini bakal memuliakan orang tua kalau orang tua tadi kita pandang hebat, macam itu kan?
Entah dia hebat gara-gara ilmu, baru kita sopan. Tapi kalau dia bodoh, tidak bakal kita hormat dengan orang tua tadi. Atau kita nengok orang tua yang rajin ibadah, baru kita hormat. Tapi orang tua yang jarang ibadah, kadang-kadang kita ini kayak meremehkan. Nah, ini yang disebutkan sama Imam Ghazali. Kalau kita ketemu dengan orang tua, langsung pasang di hati kita pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan, orang ini lebih dulu menyembah Allah. Bukan orang ini lebih banyak, nanti tafsir panjang. Kalau kita bilang tafsir orang ini lebih banyak ibadah, nanti setan bilang, dah sebila, dia tuh walaupun tua ibadah dia sedikit, tapi kau walaupun muda ibadah kau banyak. Mungkin kalau dikumpulkan jumlah ibadah kau lebih banyak daripada ibadah dia. Nah, ini Imam Ghazali mengatakan pasang di hati kita pengetahuan orang ini lebih dulu, paham tak kira-kira? Bukan lebih banyak, bukan lebih banyak, tapi lebih dulu nyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah diceritakan waktu itu Nabi kita Muhammad main teka-teki. Jadi Nabi Muhammad tuh kadang serius, kadang bercanda, kadang juga main teka-teki. Pernah Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Umar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Abu Bakar. Abdullah bin Umar, apalah kira-kira, nanti ada kuis nih. Yang tahu dapat HP. Dia apa jadi? Nah, sponsor Nabi Hussein dapat HP. Tapi mungkin tahun depan pertanyaan. Ada 3 orang yang di depan Nabi Muhammad. Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia orang bertiga ngobrol dengan Nabi Muhammad. Iseng-iseng Nabi Muhammad nanya, ada teka-teki kalau bahasa kita. Ada batang yang mana buah atau tahunan, terus batang tadi datang gugurkan daun. Apa kira-kira? Kalau pelam, gugurkan daun. Kalau duren, gugurkan daun. Nangka, gugurkan daun. Kira-kira apalah? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada batang yang mana buah musim tahunan, tapi pohon tadi kata Nabi Muhammad datang gugurkan daun. Abdullah bin Umar tahu, oh ini kurma di jawabannya, pohon kurma, buah tahunan, tidak ada sering berguguran jatuh daun. Tapi dia menghormati yang lebih tua. Ada ayah, ada Sayyidina Abu Bakar, itu akhlak namanya. Itu namanya akhlak, diam beliau. Dia tahu tapi dia diam. Sampai kata Nabi Muhammad, tahu tak? Dah tahu. Tahu tak? Dah tahu. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, jawabannya adalah pohon kurma. Pas pulang, Abdullah bin Umar ngomong dengan ayah tadi, wahai ayah, sebenarnya aku tahu tadi jawaban apa. Kata Sayyidina Umar, kenapa tidak kau jawab? Kalau kau jawab, alangkah bangga aku. Nabi Muhammad beri pertanyaan, kau bisa jawab, alangkah bangga aku. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Soalnya di depanku ini ada 2 orang tua. Ada ayah dengan ada Sayyidina Abu Bakar. Maka anak tersebut dicium sama Sayyidina Umar bin Khattab, itu namanya Adam. Nah, ini kadang-kadang dikatakan kalau ada pertanyaan ataupun ada segala macam, ada ide, ada rapat segala macam, dahulukan yang namanya orang tua. Pernah ada sahabat 3 orang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antara 3 orang tadi, yang paling muda adalah Abdurrahman bin Sahal. Abdurrahman bin Sahal ini paling muda di antara 3 orang yang datang menemui Nabi Muhammad. Jadi kayak kita lah. Kalau kita bikin ziarah Kuta Seribu, kita nemui bupati misal. 3 orang wakil ZKS ngadap bupati. 3 orang tadi ngadap bupati, kali ini ngadap Nabi kita Muhammad SAW. Rupanya yang ngomong pertama kali bukan yang tua tapi yang paling muda, yaitu Abdurrahman bin Sahal. Abdurrahman bin Sahal langsung ngomong, "Ano ya Rasulullah," bahasa kita. "Ano ya Rasulullah, kami ini datang langsung dipotong Nabi kita Muhammad. Kabil kubar Nabi Muhammad. Dahulukanlah yang namanya orang tua," kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dipotong sama Nabi. Nabi Muhammad mengatakan yang berhak ngomong ini yang tua, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya ada rapat ataupun ada segala macam, muliakanlah yang namanya orang tua. Kalau seandainya kayak kemarin bagus rapat, yang ini beri pendapat, rupanya kita nengok ada orang tua sebelah kita. Nah, ini sebelum kita tutup rapat tadi, tanya dulu, Miasan ada masukan? Dan walaupun kita nganggap lah cukup rapat tadi, tapi akhlak yang diajarkan sama Nabi Muhammad, beri kesempatan muliakan yang tua tadi. Nah, ini dikatakan Miasan, macam mana? Ada pendapat, ada masukan segala macam.
ataupun yang tua-tua, ini dikatakan termasuk memuliakan yang namanya orang tua. Maka dikatakan insya Allah ketika kita menghadapi anak kecil, kita bakal muliakan dia karena dia belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketemu dengan orang tua, jangan merendahkan dia. Jangan mentang-mentang kita pintar, dia bodoh, lantas kita nganggap kita lebih hebat dari mereka, tidak. Dan kalau kita ketemu dengan orang tua, pasang anggapan dia lebih dulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.